dari generasi di akhir tahun 1800-an, kita sebut abad 19. Maka muncullah di Sumatera ada Syekh Al-Hafiz Al-Muqri Abdurrahman dari Batu Ampar, ya. Itu kakeknya Bung Hatta, umurnya panjang 150 tahun. Kemudian generasi murid-muridnya, muncullah kemudian Syekh Sulaiman Rasuli di Sumatera sana, Syekh Abdul Wahab Rokan, ya. Kemudian di Jawa ada Maulana Syekh Hashim Ash'ari, ada pendiri Muhammadiyah siapa? Syekh Ahmad Dahlan. Guru mereka bernama di Semarang namanya Syekh Saleh Daran. Mereka semua itu belajar di Mekah. Kalau tadi porosnya di mana? Madinah, sekarang di Mekah. Di Mekah mereka berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, berguru kepada Syekh Termasi, Mahfud Termasi dari Termas, Pacitan. Jawa mana tuh? Jawa Timur apa Jawa Tengah? Ya. Itu generasi luar biasa. Kemudian juga ada Mahmud bin Kinan Al-Palimbani, ya. Juga ada, tapi dia berjuang di negeri ini, namanya Syekh Arsyad At-Tawil, murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Dia Bantani kemudian dibuang ke daerah Manado sana. Mereka semua itu terhubung kepada Said Bakri Shatta. Said Bakri Shatta terhubung kepada Said Ahmad Zaini Dahlan yang dulu face to face berhadapan dengan pembunuhan Wahabiyah. Maka dia tulis buku Fitnah Al-Wahabiyah. Itu buku ditakuti oleh orang-orang yang kemudian punya keilmuan sanad kepada Wahabi. Maka ganti nama jadi Salafi. Itu sebabnya. Kenapa? Wahabi itu identiknya berdarah-darah. Antum baca buku itu sudah ada PDF-nya, bahkan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judulnya apa? Fitnatul Wahabiyah. Fitnah artinya kekacauan yang disebabkan oleh Wahabi. Saya nggak mau cerita isinya, ya. Mengerikan sekali ya. Dan itu berulang lagi tahun 79, mereka bawa senjata namanya Juhaiman. Maka pecahlah Wahabi yang ilmiah dengan Wahabi bersenjata. Nah, Wahabi yang ilmiah itu menyebut dirinya sekarang Wahabi murni, Wahabi resmi. Mereka cuma ngaji-ngaji aja, tapi kita diteror dengan kata-kata bid'ah, sesat gitu ya. Tapi masih mending lah daripada yang bawa-bawa senjata ini, yang mengerikan sekali. Juhaiman namanya. Dia mantan murid dari Syekh bin Baz rahimahullah, lalu kemudian kecewa dengan tim Hizbah. Tim Hizbah itu amar ma'ruf nahi mungkar, kok lelet sekali, maka dia nggak tahu dapat senjata dari mana, masuk ke Ka'bah, dibredel tuh orang. Guru kami Maulana Syekh Ahmad Marwazi, orang Betawi, orang Kuningan sini, menyaksikan dengan matanya sendiri itu bagaimana orang ditembak begitu ya. Beberapa tempat masih ada bekasnya. Terjadi lagi. Mereka menghalalkan darah sesama muslim. Bagaimana kita tidak muslim? Kenapa? Antum suka ziarah kubur, antum tawasul, udah kafir bagi dia sudah. Nah, ulama kita silsilah ilmunya bukan ke mereka, ke siapa? Ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang beliau itu langsung berhadapan dengan mereka. Beliaulah mufti Syafi'iyah di Mekah, imam di Mekah waktu itu. Maulana al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Taib, marhaban al-Alamah Syekh Idrus. Fadal. Masya Allah. Ini kita nggak pakai tol al-badru. Nggak pakai rebana. Fadal. Isya'nya jam berapa? 7 lewat ya. Baik. Tadi saya sudah mengantarkan Pak Kiai. Ya, waktu Pak Kiai telah jadi Kiai, saya masih santri. Gitu. Ya, mohon berkah ilmunya nanti. Ya. Saya teruskan sedikit, habis itu silakan Pak Kiai buka lagi, nanti lanjut ke Ba'da Isya. Kalau saya tiap bulan di sini, aman. Nanti Pak Kiai karena jarang di sini, kita pelorotin ilmunya banyak-banyak Ba'da Isya. Ya. Mohon izin sebentar Pak Kiai. Baik, tadi kita sampai di Maulana al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ya,
Said Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Imam Ahmad Zaini Dahlan inilah kemudian yang paling berani menentang face to face kelompok Wahabi. Bayangkan dia di Mekah, langsung berhadapan-hadapan. Syukurnya kitab-kitabnya telah muncul, telah bisa kita akses di dunia maya. Ya, kitab yang saya sebut tadi apa namanya? Fitnatul Wahabiyah. Ada satu lagi yang ilmiah, Ar-Raddu 'alal Wahabiyah. Di situ dia membahas tentang tawassul. Ketika dan ini berlanjut loh ya. Jadi ternyata kesalahan itu, gagal paham itu diwariskan turun-temurun. Apa pemahaman Wahabiyah terhadap tawassul? Tawassul itu minta ke makhluk, maka syirik. Maka dianggaplah semua Asy'ariyah yang bertawassul musyrik. Itu kesalahan ini kemudian turun-temurun. Sekarang silakan cek buku kitabnya Syekh Saleh Fauzan, masih hidup. Dan dia menyebut orang istighasah tawassul dengan asyirkul akbar. Wajar di Bangladesh, di Sri Lanka, orang lagi tawassulan, maulidan, dibom. Kenapa? Dianggap syirik. Jadi kesalahan itu kok diwariskan gitu. Ya, ini kemudian yang bikin kita sedih. Dan alhamdulillah di negeri kita punya yang dari dulu orang setelah kenal pendekar yang melawan Wahabiyah ya. Orang sering sebut pendekar Aswaja, guru kita Maulana Syekh Idrus Ramli Al-Asy'ari Asy-Syafi'i. Dan uniknya apa? Beliau ini nggak pernah secara formal ngaji di Arab, tapi ilmunya melebihi khirij ya, tamatan Arab gitu. Jadi ternyata negeri kita punya keunikan, dan Jawa itu salah satu yang masih mempertahankan hari ini tradisi itu. Saya ingin langsung kasih ke beliau, semoga beliau berkenan walaupun 20 menit ya untuk membuka, memanas-manasi kawan-kawan. Tafadhal Maulana.